teman-teman, jangan lupa like, subscribe, and komen di bawah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji beserta syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat bermahkotahkan salam mari sama-sama kita sanjung sajikan ke pangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun penghormatan saya kepada dosen pembimbing akhlak tasawuf yaitu Ustaz Zulkifli SPDI MPD. Tujuan saya membuat video ini hanya untuk menuntaskan tugas akhir semester saya. Pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk memaparkan materi saya yang berjudul Ittihad dan Hulul. Ittihad menurut Abu Yazid Al-Bustami secara komprehensif maupun etimologi berarti integrasi, menyatu atau persatuan unit. Ittihad memiliki arti gabung, bergabung menjadi satu. Paham ini berarti seorang sufi dapat bersatu dengan Allah setelah terlebih dahulu melebur dalam sadaran rohani dan jasmani. Untuk kemudian dalam keadaan baka bersatu dengan Allah. Ittihad dalam ajaran tasawuf, kata Ibrahim Madkur, adalah tingkat tertinggi yang dapat dicapai dalam pelajaran perjalanan jiwa manusia. Menurut Harun Nasution, ittihad adalah satu tingkatan seorang sufi yang telah merasa dirinya bersatu dengan Allah. Satu tingkatan ketika yang mencintai dan yang dicintai telah jadi satu, sehingga salah satu dari mereka dapat memanggil yang satu lagi dengan yang lain. Biografi singkat Abu Yazid Al-Bustami. Abu Yazid Al-Bustami nama lengkap Abu Yazid Tairuf bin Isa bin Suryan Al-Bustami. Dia dilahirkan sekitar tahun 200 Hijriah atau 814 Masehi di Bustam, salah satu di daerah Kumais, bagian timur laut Persia. Abu Yazid Bustami adalah seorang tokoh sufi yang terkenal pada abad ketiga Hijriah. Surusyan, kakek Abu Yazid, adalah seorang penganut Zoroaster yang kemudian menganut Islam di Bustam. Keluarganya cukup berada, namun Abu Yazid memilih hidup secara sederhana. Dalam menjalin kehidupan zuhud selama 13 tahun, Abu Yazid Al-Bustami mengembara di gurun-gurun pasir di Syam, hanya sedikit tidur, makan, dan minum. Abu Yazid Al-Bustami adalah seorang zahid yang terkenal. Menurutnya, zahid itu adalah seorang yang mampu atau bisa mendoakan dirinya untuk selalu berdekatan dengan Allah. Menurut hal ini dapat ditempuh melalui 3 fase atau tahapan, yaitu yang pertama zuhud terhadap dunia, yang kedua zuhud terhadap akhirat, yang ketiga zahid terhadap selain Allah. Dalam tahapan terakhir ini, dia berada dalam kondisi mental yang membuat dirinya tidak mengingat apa-apa selain Allah, yang hanyalah Allah belaka. Abu Yazid Al-Bustami juga seorang sufi yang membawa faham yang berbeda dengan ajaran tasawuf yang dibawa oleh para tokoh-tokoh sufi sebelumnya. Ajaran yang dibawanya banyak ditentangkan oleh para ulama fikih atau tauhid, yang menyebabkan dia keluar masuk penjara. Dia memiliki banyak pengikut yang percaya dengan ajaran-ajaran yang diajarkannya. Pengikut-pengikutnya menamakan dirinya itu Tairuf. Sayang sekali bahwa Al-Bustami yang manusia panjang dan kaya dengan pengalaman-pengalaman kesufian tidak meninggalkan karya tulis. Ajaran pedagangnya hanya dapat diketahui melalui catatan-catatan yang dibuat oleh para muridnya atau tokoh-tokoh sufi lainnya yang pernah berjumpa dengannya. Abu Yazid Al-Bustami meninggal pada tahun 261 Hijriah atau 875 Masehi dan makamnya masih ada hingga saat ini. Makamnya terletak di tengah-tengah kota hingga banyak pengunjung dari berbagai kota untuk melihatnya. Ia dikuburkan berdampingan dengan kuburan Kujwiri, Nasir Khusraw, dan Yakut. Pada tahun 1313 Masehi, didirikannya di atasnya sebuah kubah yang indah oleh seorang sultan Mongol, Muhammad Qudabanda, atas nasihat gurunya Syekh Syafuddin, salah seorang keturunan dari Bustam. Kata hulul adalah bentuk masdar dari kata kerja hala yang berarti tinggal atau berdiam diri. Secara terminologis, kata al-hulul diartikan dengan
paham bahwa Tuhan dapat menitis ke dalam makhluk atau benda. Al-hulu berasal dari kata halla yang berarti menempati suatu tempat, halla bi al-makani. Jadi pengertian hulul secara bahasa adalah menempati suatu tempat. Secara harfiah, hulul berarti Tuhan mengambil tempat dalam tubuh manusia tertentu, yaitu manusia yang telah dapat melenyapkan sifat-sifat kemanusiaannya melalui fana. Menurut keterangan Abu Nasra Al-Tusi dalam Al-Luma, sebagaimana dikutip Harun Nasution, adalah paham yang mengatakan bahwa Tuhan memilih tubuh-tubuh manusia tertentu untuk mengambil tempat di dalamnya setelah kemanusiaan yang ada dalam tubuh itu dilenyapkan. Menurut Al-Hamdani, menyebutkan bahwa hulul merupakan kepercayaan manusia bahwa Allah bersemayam di tubuh salah seorang yang dikiranya bersedia untuk ditempati karena kemurnian jiwanya dan kesulitan ruhnya. Hulul atau juga sering disebut dengan peleburan atau Tuhan dan manusia adalah paham yang dipopulerkan Mansur Al-Hajj. Paham ini menyatakan bahwa seorang sufi dalam keadaan tertentu dapat melebur dengan Allah. Dalam hal ini, aspek an-nasud Allah bersatu dengan aspek al-lahud manusia. Al-lahud merupakan aspek ketuhanan, sedangkan an-nasud adalah aspek kemanusiaan. Sehingga dalam paham ini, manusia maupun Tuhan memiliki dua aspek tersebut dalam diri masing-masing. Biografi singkat Mansur Al-Hajj. Nama lengkap Al-Hajj adalah Abu Al-Muqhid Al-Husaini bin Mansur bin Muhammad Al-Baidawi. Ia lahir pada tahun 241 Hijriah atau 855 Masehi di Baida, sebuah kota kecil di wilayah Persia. Pada usia 16 tahun, ia belajar pada seorang sufi terkenal yang Sah bin Abdullah At-Tusturi di Ahwaz. 2 tahun kemudian ia pergi ke Basrah dan berguru pada Amr al-Makki yang juga seorang sufi. Pada tahun 878 Masehi ia masuk ke kota Baghdad dan belajar kepada Al-Junaidi. Menurut Al-Hajj, manusia mempunyai sifat dasar yang ganda, yaitu sifat ketuhanan atau lahud dan sifat kemanusiaan atau nasud. Demikian juga halnya Tuhan memiliki sifat ganda, yaitu sifat-sifat ilahiyat dan lahud dan sifat insaniyah atau nasud. Apabila seorang telah dapat menghilangkan sifat-sifat kemanusiaannya dan mengembangkan sifat-sifat ilahiyatnya melalui fana, maka Tuhan akan mengambil tempat dalam dirinya dan terjadilah kesatuan manusia dengan Tuhan, dan inilah yang dimaksud dengan hulul. Teori lahud dan nasud ini berangkat dari pemahamannya tentang proses kejadian manusia. Al-Hajj berpendapat bahwa Adam sebagai manusia pertama kali diciptakan oleh Tuhan sebagai kopi dari dirinya, surah min nafsih, dengan segenap sifat dan kebesarannya, sebagaimana dia mengungkapkan dalam syairnya, Maha suci zat yang menempatkan nasudnya seiring cemerlang bersama lahudnya, demikian padu makhluknya pun terlihat nyata, seperti manusia yang makan dan minum layaknya. Al-Hajj berpendapat bahwa dalam diri manusia terdapat sifat-sifat ketuhanan yang didasarkan pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 34. Artinya, dan ingatlah ketika kami berfirman kepada malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ia menolak dan menyombongkan dirinya, dan ia termasuk golongan yang kafir. Hulul mengandung kefanaan total, kehendak manusia dalam kehendak ilahi, sehingga setiap kehendaknya adalah kehendak Tuhan. Demikian juga tindakannya. Bagaimana gambaran hulul itu dapat dipahami dari ungkapan Al-Hajj berikut ini. Berbaur sudah sukmamu dalam rohku jadi satu, bagai anggur dan air bening berpadu. Bila engkau tersentuh, tersusuk pula aku. Karena ketika itu kau dalam segala hal adalah aku. Hanya yang kurindu dan yang kurinduku aku jua.
kami dua jiwa padu jadi satu raga. Bila kau lihat aku, tampak jua dia dalam pandanganmu. Jika kau lihat dia, kami dalam penglihatanmu tampak nyata. Dari ungkapan di atas, terlihat bahwa wujud manusia tetap ada dan sama sekali tidak hancur dan sirna. Dengan demikian, tampaknya paham ulul ini bersifat figuratif, bukan real, karena berlangsung dalam kesadaran psikis, dalam kondisi fana, dalam iradat Allah. Manusia diciptakan Tuhan sesuai dengan citranya. Maka makna perpaduan itu adalah munculnya citra Tuhan ke dalam citranya yang ada pada diri manusia. Interpretasi ini sesuai pula dengan pernyataan Al-Hajj, yaitu syair adalah, aku adalah rahasia yang maha besar, aku bukanlah yang maha besar, aku hanyalah yang benar, dan berkehendaklah antara kami. Lagi pula, adalah sangat tidak logis apabila seorang sufi yang sepanjang usianya merindukan dan mencari Tuhan mengaku dirinya sebagai Tuhan. Persamaan dan perbedaan ittihad dan hulul antara hulul al-Hajj dan ajaran Ittihad Abu Yazid al-Bustami sama-sama mengajarkan tentang Tuhan dan hambanya. Dalam Ittihad dan Hulul, seorang sufi mengeluarkan syatahat. Adapun letak perbedaannya adalah pada Ittihad, roh manusia naik dan menyatu ke dalam diri Tuhannya atau Khalik. Sedangkan ajaran Hulul, satu roh ketuhanan telah turun dan masuk ke dalam tubuh jasad sang hamba atau makhluk. Baik, sampai di sini saja pemateri saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.